Kemajuan teknologi yang cepat telah kita lihat dalam beberapa dekade terakhir dan sangat luar biasa. Namun, banyak yang percaya bahwa teknologi yang lebih baik masih akan datang di masa depan. Kemajuan baru dibuat sepanjang waktu di berbagai bidang seperti perangkat keras komputer, aplikasi internet, dan juga teknologi jaringan. Secara umum, teknologi terus menjadi lebih ramah pengguna dan lebih terintegrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tren itu diperkirakan akan tetap berlanjut. Banyak orang yang bersemangat untuk melihat aplikasi baru dan peningkatan teknologi apa yang akan dibawa di masa depan, serta bagaimana komputer, internet, dan teknologi lainnya akan berkembang. Namun, antusiasme untuk kemajuan ini harus diimbangi dengan pemahaman bahwa beberapa penerapan di masa yang akan datang mungkin tidak berjalan seperti yang kita inginkan atau yang kita harapkan, atau mungkin benar-benar berdampak negatif pada masyarakat. Salah satu tantangan terbesar di era teknologi yang berubah dengan cepat adalah mengevaluasi potensi dampak teknologi baru dan mencoba memastikan bahwa produk dan layanan baru tersebut tidak berdampak buruk pada keamanan, privasi, dan keselamatan manusia. Komputer masa depan diharapkan akan terus menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih bertenaga, dan lebih ramah pengguna, dan pada akhirnya akan menggunakan suara, sentuhan, gerakan, dan metode masukan alternatif lainnya yang lebih dari sekedar keyboard dan mouse. Komputer portable dan perangkat seluler akan terus digunakan sebagai perangkat komputasi utama di rumah dan di kantor, serta saat dalam perjalanan. Komputer dalam rumah dan bisnis di masa yang akan datang kemungkinan besar tidak akan terlihat seperti komputer saat ini. Sebaliknya, dapat dibuat menjadi seperti dinding, meja, peralatan, bahkan mungkin pada perhiasan dan pakaian. Selain penampilannya yang berubah, komputer diharapkan terus menyatu dengan perangkat yang lainnya dan terus mengambil banyak peran untuk melayani kebutuhan manusia serta untuk mengontrol lingkungan rumah tangga ataupun kantor. Komputer di masa depan mungkin juga dapat menawarkan keluaran multisensor yang memungkinkan pengguna untuk melihat, mendengar, merasakan, mengecap, dan mencium keluaran, dan kemungkinan besar akan menjadi lebih ramah lingkungan. Ukuran dan tampilan komputer secara keseluruhan tampaknya berubah secara terus-menerus. Pada saat ini, kita memiliki komputer pribadi yang berfungsi penuh dengan ukuran yang cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam saku. Teknologi terus dikembangkan untuk membuat komputer dan komponen komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan memiliki kemampuan yang lebih baik. Beberapa perangkat keras dan teknologi input, pemrosesan, output, dan penyimpanan akan dibahas selanjutnya. Karena semakin banyaknya data yang dimasukkan ke dalam perangkat seluler saat ini, maka perangkat tersebut seringkali memiliki keyboard atau dapat dimasukkan ke keyboard dock atau keyboard folio saat keyboard tersebut dibutuhkan. Metode masukan baru untuk perangkat seluler termasuk keyboard kecil, seperti pada jam tangan pintar, yang secara otomatis memperbesar bagian keyboard sentuh untuk memungkinkan menyentuh tombol yang lebih besar, dan aplikasi swipe yang digunakan di layar keyboard untuk menyediakan input dengan terus menggeser huruf dalam satu kata untuk mengeja sebuah kata. Selain itu, input suara dan kemampuan pengenalan ucapan semakin banyak dimasukkan ke dalam komputer, smartphone, sistem navigasi mobil, dan perangkat lainnya untuk mengaktifkan input hands-free. Sistem pengenalan suara khusus sering digunakan untuk mengontrol robot dan perangkat elektronik lainnya, seperti yang digunakan oleh ahli bedah selama prosedur pembedahan. Touch, pen, dan gesture input
mulai digunakan dengan komputer pribadi dan menjadi norma untuk perangkat seluler. Salah satu tren baru di bidang input sentuh adalah PC meja atau table PC, yaitu komputer layar besar yang dibangun ke dalam sebuah table atau dirancang untuk digunakan di atas meja seperti PC meja berukuran 27 inch dan akan memungkinkan input multisentuh dari banyak pengguna. Meja PC dapat digunakan oleh beberapa individu secara sekaligus untuk bermain game bersama atau bekerja sama dalam satu proyek, berpartisipasi dalam pameran museum interaktif secara bersama, dan lain sebagainya. Kemampuan kamera digital yang ada di sebagian besar telepon pintar atau ponsel saat ini memungkinkan munculnya beberapa jenis aplikasi input, misalnya memungkinkan masukan gerakan serta penggunaan barcode 2 dimensi dan aplikasi augmented reality untuk mengambil dan menampilkan informasi yang berguna. Produsen komputer dan CPU terus berupaya mengembangkan cara untuk membuat komputer bekerja menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih handal, dan lebih efisien. Misalnya, desain baru untuk motherboard dan CPU selalu dalam pengembangan, dan komponen komputer terus dibuat menjadi lebih kecil sehingga banyak daya dan kapabilitas dapat dimuat dalam paket ukuran yang sama, serta bahan baru terus digunakan dan teknologi baru terus dikembangkan secara berkelanjutan. Misalnya, standar USB 3.0 memungkinkan perangkat periferal untuk berkomunikasi dengan komputer 10 kali lebih cepat daripada USB 2.0. Samsung baru-baru ini mengumumkan peluncuran chip memori flash 3D yang diproduksi secara massal pertama di dunia. Dan salah satu rintangan dalam pengembangan 3D adalah jumlah panas yang dihasilkan. Karena panas dapat merusak komponen dan chip yang lebih dingin dapat bekerja lebih cepat. Dan hampir semua komputer saat ini menggunakan kipas heatsinks, komponen kecil yang biasanya terbuat dari aluminium dengan sirip yang membantu menghilangkan panas, atau metode lain untuk mendinginkan CPU dan unit sistem. Sistem pendingin cair atau liquid cooling system terdiri dari tabung berisi cairan, seringkali berupa larutan air yang menarik panas dari prosesor dan komponen penting lainnya, dan dapat dirancang untuk mendinginkan antara lapisan chip 3D serta untuk mendinginkan bagian dalam dari unit sistem. Kemungkinan yang muncul untuk server pendingin adalah pendingin imersi atau immersion cooling, di mana perangkat keras benar-benar terendam di dalam unit yang diisi dengan larutan pendingin cair. Karena permintaan konsumen dan bisnis untuk perangkat lunak, layanan, dan pengalaman media online terus meningkat, beberapa ahli memperkirakan bahwa komputasi skala tera, yaitu kemampuan komputer untuk memproses 1 triliun operasi floating point per detik atau teraflops, pada akhirnya akan menjadi lebih umum. Kemudian untuk peningkatan memori, beberapa bentuk RAM non-volatile atau NVRAM akan tersedia atau dalam masa pengembangan, yaitu memori yang menyimpan datanya saat daya ke perangkat dimatikan. Beberapa peningkatan terbaru dalam teknologi layar berpusat pada perangkat keluaran yang lebih serbaguna dan teknologi layar datar yang baru. Misalnya, peningkatan terkini dalam teknologi layar panel datar dan pemrosesan grafis telah menyebabkan munculnya beberapa perangkat keluaran 3D atau 3 dimensi, termasuk layar tampilan 3D untuk komputer. Perangkat keluaran 3D lainnya yang muncul adalah proyektor 3D,
beberapa proyektor 3D dirancang untuk memproyeksikan gambar 3D yang dilihat dengan kacamata 3D, mirip dengan televisi 3D. Lainnya dirancang untuk memproyeksikan proyeksi 3D atau hologram yang sebenarnya. Opsi proyeksi lain yang muncul yang dapat digunakan untuk memproyeksikan konten ke audiens kecil saat dalam perjalanan adalah proyektor Pico. Proyektor berukuran saku ini biasanya terhubung ke smartphone atau komputer portable agar perangkat dapat memproyeksikan gambar seperti dokumen, presentasi atau film ke dinding atau permukaan datar lainnya. Ketika output 3D permanen diperlukan, seperti untuk mencetak model 3D gedung baru atau prototipe bentuk baru, produk baru, printer 3D dapat digunakan. Printer 3D menjadi tersedia dalam berbagai ukuran, dari printer pribadi untuk mencetak casing ponsel pintar misalnya, mainan, perhiasan, dan benda pribadi lainnya, hingga printer profesional untuk mencetak prototipe produk yang berfungsi atau suku cadang manufaktur khusus. Kemudian juga terdapat zinc printer. Zinc printer tidak menggunakan tinta, sebagai gantinya mereka menggunakan kertas khusus yang dilapisi dengan kristal pewarna warna khusus. Kemudian untuk tampilan layar yang digunakan dengan komputer perangkat seluler dan perangkat elektronik lainnya, ada sejumlah teknologi yang sedang dikembangkan yang dirancang untuk membuat tampilan lebih terlihat jelas, sementara pada saat yang sama menggunakan lebih sedikit energi. Beberapa dari teknologi ini didasarkan pada teknologi Organic Light Emitting Diode atau OLED. Tampilan OLED ini menggunakan lapisan bahan organik yang memancarkan cahaya saat arus listrik diterapkan. Perbaikan dalam teknologi disk magnetik terus meningkatkan data yang dapat disimpan di hard drive. Secara tradisional, partikel magnet pada hard disk telah disejajarkan secara horizontal sejajar dengan permukaan hard disk, atau disebut juga dengan rekaman magnetik longitudinal. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan, kebanyakan hard drive baru saat ini menggunakan perekaman magnetik tegak lurus atau perpendicular magnetic recording atau PMR, di mana bit ditempatkan tegak agar lebih dekat satu sama lain daripada yang dimungkinkan dengan tata letak horizontal. Salah satu kemungkinan penyimpanan kapasitas tinggi yang setelah bertahun-tahun penelitian dan pengembangan menjadi kenyataan adalah penyimpanan holografik. Drive holografik ini merekam data ke cakram holografik atau cartridge holografik.